Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tiara dan Ibu Diva yang saya hormati. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mahatma Ayu Keila Sandi, Sarjana Hukum sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini. Dan ini di samping saya ada Saudara Yara Fikri sebagai Sekretaris Mediator pada Selasa 13 Desember 2022 kita yang akan melakukan mediasi tahap pertama. Sebelum dimulai, saya akan membagikan proposal penawaran dari para pihak. Dipersilakan kepada Saudara Yara untuk membagikannya. Lalu selanjutnya kami persilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari pihak pertama, dipersilahkan. Baik, saya Tiara Fatimah Putra. Ini saya selaku pihak pertama bertindak sebagai ahli waris almarhumah Siti Komariah dan Dr. Andus Edi Gunawan selaku penjual dalam sengketa jual beli tanah ini. Dipersilahkan kepada pihak kedua untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Diva Yasinta. Di sini saya selaku pihak kedua sebagai ahli waris dari almarhum Datuk Tuan Bendande Sarjana Teknik selaku pembeli pada jual beli tanah ini. Baik, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal sengketa atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan para pihak dalam hal sengketa dan perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang penasihat ahli maupun seorang mediator. Baik, sebelum persyaratan pasal 6 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung antara pihak dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apakah benar seperti itu? Benar, Ibu. Baiklah, dikarenakan para pihak sudah bersedia untuk mengikuti mediasi ini, maka mari kita langsung saja mulai mediasi ini. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi untuk memperoleh kesepakatan perdamaian untuk para pihak dibantu oleh mediator, yang mana manfaat dari mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara musyawarah yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik antara para pihak. Wajib para pihak ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama ada imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketiga, kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir, kaukus, yang artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan saya bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. 2. Bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 7 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. 3. Bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. 4. Bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama untuk mencapai permasalahan. Dan yang terakhir, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut
tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Baiklah, apakah para pihak sudah mengerti terkait pelaksanaan ini? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib yang akan disampaikan oleh sekretaris saya. Dipersilakan kepada Saudara Yara Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya adalah merupakan pembacaan tata tertib selama proses mediasi berlangsung. Yakni pertama, mengenakan pakaian yang sopan, dilarang membuat kegaduhan selama berjalannya proses mediasi berlangsung. Para pihak wajib hadir 15 menit sebelum proses mediasi dimulai. Toleransi keterlambatan hanya diberi waktu 5 menit. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Kemudian para pihak tidak saling memotong pembicaraan, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata ataupun secara fisik, tidak merokok selama mediasi berlangsung, tidak menggunakan alat komunikasi, tidak merekam hasil pembicaraan. Kemudian para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Kemudian ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah sebagaimana yang dimaksud meliputi antara lain: 1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Kedua, di bawah pengampunan. Ketiga, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri. Keempat, kemudian sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat yang sangat baik. Kemudian tidak menimbulkan keonaran atau sesuatu hal yang dapat menggagalkan pelaksanaan mediasi. Selanjutnya akan saya bacakan jadwal agenda mediasi dalam sengketa ini sebagai berikut. Pada hari Selasa 13 Desember 2022 pukul 8 sampai dengan 10 di The Lanston Hotel Jalan Urip Sumoharjo nomor 139A Yogyakarta. Ya, ini adalah serangkaian acara pembuatan tata tertib, kemudian rangkaian jadwal agenda. Dilanjut pada mediasi kedua di hari Selasa 20 Desember 2022 pukul 8 sampai dengan 12.00 WIB di Hotel Marriott Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Kaliwaru, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Yakni yang berisi pembukaan, penyampaian pendapat, penyampaian proposal, penawaran kedua belah pihak. Kemudian akan berlanjut pada mediasi ketiga di hari Selasa 27 Desember 2022 dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 12 siang di Sinergi Coworking Space dan Network Space Jalan Cendrawasih nomor 32B Demangan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang mana berisi pemberian penawaran solusi oleh mediator kepada kedua belah pihak. Kemudian dilanjut pada mediasi keempat Selasa 3 Januari tahun 2023 pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang di Hub Butik Hotel Yogyakarta, Jalan Profesor Herman Yohanes nomor 1 Terban ke Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang berisi tentang pengambilan keputusan akhir dari kedua belah pihak oleh mediator. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pihak. Dipersilakan untuk menandatangani surat kesepakatan mediasi pertama. Saya persilakan untuk sekretaris membagikan berita acara mediasi pertama pada pagi hari ini. Baiklah, saya nilai sudah cukup untuk pertemuan mediasi pada hari ini. Terima kasih kepada para pihak yang sudah berkenan dalam pertemuan mediasi pertama ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir dalam pertemuan kedua mediasi sesuai dengan agenda mediasi, yaitu pada hari Selasa 20 Desember 2022 di Marriott Hotel Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Kaliwaru, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, untuk penyampaian duduk perkara dan proposal penawaran dari masing-masing pihak. Dengan demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tiara dan Ibu Diva yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, alangkah baiknya kita awali mediasi pada hari ini
dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Sebelum memulai mediasi, kita telah sepakat untuk tata tertib proses mediasi. Saya harap para pihak dapat menaati tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Baik, sebelumnya saya persilahkan kepada Saudara Yara Fikri sebagai Sekretaris Mediator untuk membacakan kronologis dan objek sengketa pada sengketa kali ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara Tiara Fatimah Az-Zahra sebagai salah satu ahli waris almarhum Dr. Andes Edi Gunawan dan almarhumah Siti Komariah selaku penjual. Selanjutnya disebut pihak pertama dengan Diva Ayu Yasinta sebagai ahli waris dari Datuk Tuan Bedande, sarjana teknik selaku pembeli. Selanjutnya disebut pihak kedua dengan objek jual beli tanah milik pihak pertama sebagai berikut. Pertama, sebidang tanah hak milik nomor 746 Banjarbaru. Luas tanah mana adalah sekitar kurang lebih 765 meter persegi. Kemudian sebidang tanah hak milik nomor 743 Banjarbaru dengan luas tanah adalah kurang lebih 3.500 meter persegi. Kemudian sebidang tanah hak milik nomor 1474 Banjarbaru, luas tanah adalah sebesar kurang lebih 2.700 meter persegi. Bahwa antara kedua belah pihak telah tercapai persetujuan yang pihak pertama bermaksud untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada pihak kedua yang akan membelinya dari pihak pertama. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mediasi dapat dimulai dengan penyampaian proposal penawaran perdamaian dari pihak pertama terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Diva, apakah setuju? Baik, silahkan. Baik, terima kasih. Kepada pihak pertama dipersilakan untuk membacakan proposal penawarannya. Bahwa pihak kedua selaku pembeli harus mengakui kesalahannya dan tulus untuk meminta maaf kepada pihak pertama karena melakukan wan prestasi. Bahwa pada dasarnya kami menyatakan terbuka untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan selama pihak kedua bersedia melunasi seluruh kekurangan uang yang belum terbayarkan serta denda yang disepakati para pihak. Bahwa pihak pertama menginginkan batalnya perjanjian yang menyatakan pihak kedua dianggap telah melakukan wan prestasi sehingga perjanjian menjadi batal dan pihak pertama akan mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf A, huruf B, dan huruf C sebesar 830 juta dipotong 50% sehingga pihak pertama hanya wajib mengembalikan uang sebesar 415 juta rupiah. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 pihak kedua belum juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah kekurangan dan dinyatakan wan prestasi, maka sesuai dalam surat perjanjian pada pasal 6 yang mana terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 6 Desember 2022 terhitung 839 hari, pihak kedua wajib membayar denda sebesar 1 juta per harinya, yaitu 839 juta rupiah. Bahwa selama 2 tahun terbukti belum adanya pembayaran yang dilakukan pihak kedua, yang mana seharusnya jika tanah tersebut dijual, saat ini harga tanah akan terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu mengakibatkan pihak pertama mengalami kerugian waktu yang terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 6 Desember 2022. Pihak kedua wajib membayar denda sebesar 1 juta dikalikan dengan 839 hari, yaitu 839 juta rupiah. Bahwa dalam pasal 3 huruf C dan huruf D, pihak kedua belum membayarkan angsuran ketiga sebesar 500 juta rupiah dan angsuran keempat sejumlah 1.980 juta rupiah. Pihak pertama meminta pada pihak kedua untuk membayar kerugian sejumlah 2.480 juta rupiah. Bahwa dengan adanya poin-poin di atas, pihak kedua dimohon untuk dapat segera melunasi seluruh pembayaran tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Saya sudah. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Selanjutnya saya ingin mendengar lebih lanjut
mengapa pihak kedua tidak membayarkan pembayaran yang telah disepakati? Jadi gini, bahwa karena wabah COVID kemarin pada tanggal 10 Maret 2021, suami saya selaku pihak kedua dinyatakan meninggal. Maka dari itu mengakibatkan belum terlaksananya kewajiban suami saya untuk membayar pelunasan jual beli tanah ini. Baik, terima kasih. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Tiara dan Ibu Diva, maka saya berikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permintaan agar saya dapat memberikan tawaran untuk memecahkan masalah ini. Silahkan untuk kepada Ibu Diva selaku pihak kedua untuk menyampaikan permintaannya. Ibu Yara mohon dicatat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan permintaan dari saya untuk penyelesaian masalah ini. Pertama, saya ingin meminta agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara keluargaan dan musyawarah. Selanjutnya saya bersedia melanjutkan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak antara saya dengan Ibu Tiara dengan membayar sejumlah kekurangan yang ada. Ketiga, saya meminta agar pihak pertama memberi perpanjangan jangka waktu dalam pelunasan pembayaran utang selama 3 tahun. Saya juga meminta pembayaran dapat diangsur setiap tahunnya sebesar Rp1.386.000.000 yang akan berjalan selama 3 bulan atau setiap bulannya sebesar Rp115.500.000 selama 36 bulan. Baik, terima kasih Ibu Diva. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari kedua belah pihak? Pihak pertama bagaimana? Menurut saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari kedua belah pihak? Dari pihak pertama, Ibu Tiara bagaimana? Menurut saya sendiri saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk pihak kedua, Ibu Diva bagaimana? Selanjutnya saya minta agar pihak pertama mempertimbangkan lagi penawaran saya. Baik, jika dari kedua belah pihak sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin mediasi kedua ini saya cukupi dahulu. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam mediasi ketiga. Semoga kami semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tiara dan Ibu Diva yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, alangkah baiknya kita awali mediasi pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Apakah dalam keadaan sehat semua, Ibu Tiara dan Ibu Diva? Alhamdulillah saya sendiri sehat, Ibu. Saya juga sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, para pihak sekalian, kita lanjutkan mediasi penyelesaian sengketa atas perjanjian jual beli. Setelah saya mendengar duduk perkara dari kedua belah pihak maupun dari pihak Ibu Tiara dan Ibu Diva di pertemuan sebelumnya, bahwa dari masing-masing pihak tidak ada titik temu dalam penyelesaian perkara ini, maka saya sebagai mediator akan membahas lebih lanjut terkait penawaran penyelesaian sengketa tersebut. Baik, saya akan menyampaikan penawaran dari saya sebagai mediator dalam perkara ini. Untuk sekretaris mohon untuk dicatat. Baik, terima kasih. Jadi begini, jual beli ini akan tetap dilanjutkan dengan membuat perjanjian baru. Perjanjian baru itu memuat ketentuan bahwa yang pertama, pihak kedua atau Ibu Diva selaku pembeli harus mengakui kesalahannya dan tulus untuk meminta maaf dengan Ibu Tiara selaku pihak pertama karena telah melakukan prestasi. Yang kedua, pihak pertama, Ibu Tiara pada dasarnya menyatakan terbuka untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Selama pihak kedua bersedia melunasi sebuah kekurangan uang yang belum terbayarkan serta denda yang disepakati selama ini. Yang ketiga, pihak pertama menginginkan batalnya perjanjian yang menyatakan pihak kedua dianggap telah melakukan prestasi sehingga perjanjian menjadi batal dan pihak pertama akan mengembalikan uang pembayaran yang telah diterimanya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf A, huruf B, dan huruf C sebesar Rp830 juta yang mana dipotong 50% sehingga pihak pertama hanya wajib mengembalikan uang sebesar Rp415 juta kepada pihak kedua. Selanjutnya,
bahwa pada tanggal 5 November 2021, pihak kedua belum juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah kekurangan dan dinyatakan wan prestasi, maka sesuai dalam surat perjanjian pasal 6 yang mana terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 6 Desember 2022 atau selama 839 hari, pihak kedua wajib membayar denda sebesar 1 juta dikali 839 hari tersebut, yang mana berjumlah 839 juta rupiah. Selanjutnya, bahwa selama 2 tahun terbukti belum adanya pembayaran yang dilakukan pihak kedua, yang mana seharusnya jika tanah tersebut terjual, saat ini harga tanah akan meningkat tiap tahunnya. Maka dari itu mengakibatkan pihak pertama atau Ibu Tiara mengalami kerugian waktu yang terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 6 Desember 2022 atau selama 839 hari. Pihak kedua wajib membayar denda sebesar 1 juta dikali 839 hari atau yang berjumlah 839 juta rupiah. Dan selanjutnya, bahwa dalam pasal 3 huruf C dan D, pihak kedua belum membayarkan angsuran ketiga sebesar 500 juta rupiah dan keempat sejumlah 1.980.000.000 rupiah. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk membayar kerugian sejumlah 2.480.000.000 rupiah. Dan yang terakhir, simpulannya itu bahwa dengan adanya poin-poin di atas, pihak kedua dimohon dapat segera melunasi segala pembayaran tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Mungkin itu penawaran yang dapat saya tawarkan saat ini dalam sengketa tersebut. Bagaimana para pihak sekalian, sepakat atau ada tanggapan lain? Mohon maaf Ibu, saya tidak setuju atas penawaran yang Ibu berikan, karena saya sudah mengakui bahwasanya saya dengan suami saya melakukan sebuah wan prestasi. Akan tetapi, untuk membayarkan denda sebagaimana Ibu jelaskan, saya tidak menyetujui akan pembayaran denda sebesar 1.678.000.000 rupiah. Apakah pihak pertama tidak merasa empati terhadap saya sebagai seorang janda, di mana pada tahun ini usaha keluarga kami sedang mengalami kritis yang disebabkan oleh COVID, dan juga saya ditinggal meninggal oleh suami dalam masa kritis seperti ini? Baik, saya juga memahami apa yang ibu rasakan dan ibu alami. Saya pun di tahun ini juga merasakan dampak dari COVID. Di tahun ini saya juga merasakan dampak atas kerugian dari prestasi yang seharusnya ibu jalankan ini, sebagaimana kewajiban dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Tetapi ibu tidak ada etikat baik untuk melakukan pembicaraan terkait pelunasan angsuran ketiga dan keempat. Tetapi Ibu, sudah saya bicarakan pada mediasi sebelumnya bahwasanya saya tidak melakukan pembayaran ini karena ada alasan tertentu, bukan ada sebab sengaja. Jadi saya juga meminta keringanan pada Ibu Tiara. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiara dan Ibu Diva. Apakah para pihak sekalian sudah benar-benar mempertimbangkan penawaran yang sudah saya berikan? Yang mana menurut saya itu merupakan jalan tengah yang dirasa baik untuk kedua belah pihak, maupun dari pihak pertama Ibu Tiara dan pihak kedua Ibu Diva. Kalau saya sendiri, saya yakin Ibu, saya sudah mempertimbangkan bahwa saya akan mengambil penawaran yang Ibu Keila ajukan. Saya sendiri juga tetap pada pendirian saya Bu, karena bahwasanya saya telah mempertimbangkan dan jelas tidak sepakat atas penawaran tersebut. Baiklah, apabila penawaran pertama tidak adanya kesepakatan, maka saya kembali menawarkan penawaran selanjutnya atas sengketa wan prestasi jual beli ini. Bagaimana para pihak? Baik, untuk disampaikan Ibu. Iya, mohon disampaikan. Baik, terima kasih. Baik, untuk penawarannya bahwa jual beli ini akan tetap dilanjutkan dengan membuat perjanjian baru yang memuat pelunasan pembayaran senilai 2.480.000.000 rupiah beserta denda yang berjalan setiap harinya, ditambah dengan kerugian waktu yang seluruhnya berjumlah 1.678.000.000 rupiah. Dan apabila terjadi wan prestasi lagi, maka uang penawaran akan hangus dan sertifikat dikembalikan ke Ibu Tiara. Mohon maaf, saya masih merasa keberatan atas penawaran yang diberikan oleh Ibu Keila. Karena berkaca dari keadaan ekonomi keluarga saya,
yang belum membaik setelah COVID ini, dan saya juga harus menjual seluruh aset dari perusahaan yang ditinggalkan oleh suami saya. Mungkin sebaiknya Ibu Keila dapat memberikan penawaran yang lebih baik untuk saya dan Ibu Diva agar tidak memberatkan Ibu Diva dan tidak merugikan saya. Baik, mungkin selanjutnya penawaran ini dengan memperhatikan aspek kerugian yang diderita oleh pihak pertama atau Ibu Tiara dan juga mempertimbangkan aspek kesanggupan dari pihak kedua yaitu Ibu Diva, jual beli tetap dilanjutkan dengan membuat perjanjian baru. Perjanjian baru memuat pelunasan pembayaran senilai 2.480 juta rupiah beserta denda yang berjalan setiap harinya ditambah denda kerugian waktu yang seluruhnya berjumlah 1.678 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pelunasan pembayaran jual beli tanah sebesar 2.480 juta rupiah yang akan diangsur sebanyak 2 kali pembayaran selama 6 bulan terhitung dari akta perdamaian ini dibuat dengan rincian sebagai berikut. A. Pembayaran pertama 1.240 juta rupiah yang akan dilaksanakan pembayaran pada 3 April 2023 dengan memakai tanda penerimaan tersendiri atau kwitansi. Yang kedua, pembayaran kedua atau terakhir sebesar 1.240 juta rupiah yang akan dilaksanakan pembayaran pada tanggal 3 Juli 2023 dengan memakai penerimaan tersendiri atau kwitansi dengan bersama penandatanganan akta jual beli di hadapan PPAT yang ditunjuk para pihak. Baik, untuk selanjutnya pelunasan pembayaran uang denda yang berjalan setiap harinya ditambah denda kerugian waktu yang dialami oleh pihak pertama yaitu Ibu Tiara yang seluruhnya berjumlah 1.678 juta rupiah sebanyak 5 kali pembayaran dalam jangka waktu 9 bulan dengan angsuran yang dibayarkan setiap 2 bulan sekali sebesar 335.600 juta rupiah terhitung dari akta perdamaian ini dibuat dengan rincian pembayaran sebagai berikut. Pembayaran pertama pada tanggal 5 Januari 2023, pembayaran kedua pada tanggal 5 Maret 2023, pembayaran ketiga pada tanggal 5 Mei 2023, pembayaran keempat pada tanggal 5 Juli 2023, dan pembayaran yang terakhir yang kelima yaitu pada tanggal 5 September 2023 dengan memakai tanda penerimaan sendiri atau kwitansi bersama dengan penandatanganan akta jual belinya di PPAT yang ditunjuk oleh para pihak. Selanjutnya, pembayaran sebagaimana disebutkan dalam rincian di atas pertimbangan sembari memulihkan perekonomian pasca wabah COVID-19, bagaimana pihak pertama dan pihak kedua? Kalau misal segitu saya sangat setuju Ibu, karena selama ini saya merasakan kerugian yang cukup besar dengan adanya mediasi ini agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Bagaimana Ibu Diva? Baik, menurut saya untuk penawaran dari Ibu Keila sudah dapat saya terima dan tidak memberatkan saya dan pihak keluarga saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Tiara dan Ibu Diva. Karena dari masing-masing pihak sudah menyepakati penawaran yang telah saya berikan dan saran Ibu Tiara juga diterima oleh Ibu Diva, maka selanjutnya akan dibuatkan akta perdamaian. Untuk akta perdamaian akan saya sampaikan di pertemuan mediasi berikutnya. Bagaimana para pihak? Baik Ibu, Oh ya. saya setuju. Baik, terima kasih. Sekian agenda mediasi ketiga kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tiara dan Ibu Diva yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, alangkah baiknya kita awali mediasi pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Para pihak dari Ibu Tiara dan Ibu Diva, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Alhamdulillah baik.
Langsung saja, setelah pertemuan yang lalu kita menemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa wan prestasi jual beli tanah, maka pada pertemuan kali ini akan menyampaikan terkait akta perdamaian. Mohon sekretaris Saudara Ara dicatat. Salah. Coba lagi. Mohon. Mohon. Terus itu banyak. Yo. Dan atau Yuk. mohon sekretaris Saudara Ibu Ara dipersilakan untuk membacakan akta perdamaiannya. Baik. Setelah adanya kesepakatan, maka saya akan membacakan akta perdamaian yang mana isinya adalah berhubungan dengan segala yang telah diterangkan sebelumnya. Setelah menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Saudari Ibu Mahatma Kaila Ayu Sandi sebagai mediator, maka pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menandatangani akta perjanjian damai sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal-pasal sebagai berikut, yakni dalam pasal 1 tertulis bahwa para pihak bersedia tidak akan melakukan pengaduan kepada siapapun secara lisan maupun tulisan, dan bersedia tidak akan melakukan rencana atau perbuatan tuntutan atau suatu gugatan atau apapun itu satu sama lain, karena tuntut menuntut atau gugat menggugat pada akhirnya hanya akan merugikan para pihak baik moral maupun material. Pasal kedua, terdapat bahwa para pihak sepakat dan mufakat untuk dilakukan pelunasan pembayaran hutang dan kompensasi kerugian yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini. Kemudian tertulis dalam pasal 3 bahwa pihak kedua sepakat untuk melunasi hutangnya kepada pihak pertama sebesar 2.480.000.000 rupiah yang akan diangsur sebanyak 2 kali pembayaran selama 6 bulan terhitung dari akta perdamaian ini dibuat dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pembayaran pertama sebesar 1.240.000.000 rupiah akan dilaksanakan pada tanggal 3 April tahun 2023 dengan memakai tanda penerimaan tersendiri atau kwitansi. Kedua, pembayaran yang akan disetorkan sebesar 1.240.000.000 rupiah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli tahun 2023 dengan memakai tanda penerimaan tersendiri atau kwitansi dengan bersama penandatanganan akta jual belinya di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang ditunjuk para pihak. Kemudian pada pasal keempat bahwa pihak kedua sepakat melunasi pembayaran hutang atau uang denda yang berjalan setiap harinya ditambah denda kerugian waktu yang dialami oleh pihak pertama yang seluruhnya berjumlah 1.678.000.000 rupiah sebanyak 5 kali pembayaran dalam jangka waktu 9 bulan dengan angsuran yang akan dibayarkan setiap 2 bulan sekali sebesar 335.600.000 rupiah terhitung dari akta perdamaian ini dibuat dengan rincian pembayaran sebagai berikut. Pembayaran 1 pada tanggal 5 Januari tahun 2023, kemudian pembayaran kedua pada tanggal 5 Maret tahun 2023, kemudian pembayaran ketiga pada tanggal 5 Mei tahun 2023, kemudian pembayaran keempat pada tanggal 5 Juli tahun 2023, kemudian pembayaran kelima pada tanggal 5 September tahun 2023 dengan memakai tanda penerimaan tersendiri atau kwitansi bersama dengan penandatanganan akta jual belinya di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang ditunjuk para pihak. Kemudian tercatat pada pasal 5 yang mana menyimpangi ketentuan pasal 1 di atas berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan pasal 36 ayat 1 Perma Nomor 1/2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka kesepakatan perdamaian ini paling lambat dalam waktu 30 hari setelah diajukan kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk ditingkatkan menjadi akta perdamaian baik oleh para pihak maupun salah satu pihak. Kemudian pada pasal 6 tertulis bahwa para pihak memilih dan dalam hal di kemudian hari terjadi suatu sengketa atau pelaksanaan perjanjian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Negeri Purworejo serta dimulai dari pokok perkara. Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 dengan materai dan ditandatangani oleh para pihak dan praktisi mediasi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah penyampaian akta perdamaian tersebut, apakah dapat dipahami atau masih ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan kembali? Saya persilahkan untuk kedua belah pihak. Kalau dari saya sendiri, saya cukup, Ibu. Baik, Dari saya sendiri sudah sangat jelas, Ibu. baik, terima kasih. Karena dari para pihak kali ini
Baik, terima kasih karena dari para pihak, yaitu pihak pertama Ibu Tiara dan pihak kedua Ibu Diva sudah jelas, maka selanjutnya yaitu penandatanganan akta perdamaian. Saya persilakan untuk sekretaris membagikan akta perdamaian kepada para pihak. Silakan Ibu Tiara dan Ibu Diva untuk bertanda tangan di atas akta perdamaian yang telah kita sepakati. Baik, terima kasih. Baik, setelah akta perdamaian sudah ditandatangani, maka mediasi ini juga sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tiara dan Ibu Diva yang sudah mempercayakan saya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wan prestasi atas jual beli tanah tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Keila sudah dibantu Ibu Yara untuk mengambil jalan tengah penyelesaian sengketa ini. Terima kasih Bu Lela, terima kasih Ibu Yara. Baik, terima kasih kepada para pihak pertama Ibu Tiara dan Ibu Diva pihak kedua, dan sekretaris saya Ibu Yara yang telah membantu jalannya mediasi pada seluruhnya ini. Mungkin saya tutup, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.